Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas tentang tugas UAS, di mana kita mempresentasikan tugas UAS yang sebelumnya kita membuat makalah. Kita akan buat presentasinya. Tema dari UAS yang diberikan kepada kami yaitu Smart City atau Smart Society, dan saya akan mengangkat tema yang berjudul solusi dari Smart City bagi dampak negatif urbanisasi. Kita langsung ke slide-nya. Berikut data diri kami yang tampil di layar sekarang. Lanjut. Nah, untuk abstrak dari materinya, perkembangan Smart City dan urbanisasi merupakan fenomena yang saling terkait. Peningkatan urbanisasi mendorong pengembangan Smart City, sementara Smart City membantu memecahkan masalah yang timbul akibat urbanisasi yang tidak terkendali, seperti kemacetan, pencemaran udara, dan kekurangan infrastruktur. Sini kita lihat gambar dari Smart City, banyak dari segi industri, retail, society, healthcare, kesehatan, dan infrastruktur energi dan mobility. Selanjutnya di sini Smart City secara garis besar terbagi 6 bagian utama, yaitu Smart Environment atau lingkungan yang smart lighting. Contoh dari smart environment ini, smart lighting system, renewable energy company, maksudnya energi yang terbarukan, ke perusahaan yang menyiapkan energi yang bisa didaur ulang, maksudnya yang diperbaharui. Air and pollution detection system, ini salah satu contoh produk-produk dari smart environment. Nah, smart living, telemedical service, salah satu contohnya telemedical service. Maksudnya ini telemedical, kita bisa request atau order dari pasien mungkin yang jauh tempatnya, kita bisa konsultasi dari jauh. Salah satu contohnya kayak Halodoc, terus dan lain-lain. Pokoknya dari pembahasan tersebut, orang yang mengalami keluhan itu bisa ditangani dari jauh walaupun dokternya tidak bisa bertatapan langsung dengan pasiennya. Intinya dari telemedical service. Smart connected home, ya sekarang sudah banyak ya namanya smart home, yang lampu bisa dikoneksikan ke mobile, ke Android kita, bisa diatur untuk kecerahannya, dia bisa menyesuaikan dengan jam-jam tertentu dia akan redup, jam-jam tertentu dia akan terang. Nah, itu bisa diatur. Sudah banyak untuk yang sekarang, walaupun misalkan kita belum mengadopsi sepenuhnya Smart City, tapi untuk fitur-fitur ini sudah tersedia di kalangan umum. Nah, di sini ada Smart Economy. Smart Economy ini e-commerce sekarang sudah banyak juga ya, seperti salah satunya itu e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Terus Grab, kalau Grab itu jasa ya, jasa e-commerce juga, tapi itu masuk ke dalam Smart Economy. Kemudian Smart Mobility. Nah, Smart Mobility ini dipakai untuk memudahkan transportasi, baik itu urusan sehari-hari ataupun industri ataupun bisnis yang lain-lain. Contohnya yaitu multimodal transportation yang kita lihat di slide ini. Jadi cognitive technologies and mass public, seperti slide yang pernah saya terangkan sebelumnya, itu alat-alat elektronik, itu baik berupa gadget ataupun mobil listrik, itu sekarang sudah ada di Tesla. Itu dia mempunyai kamera recognition, di mana dia bisa
ngambil keputusan dengan kondisi yang ada di kamera. Jadi ada di dalamnya itu ada AI-nya yang akan mengkondisikan bahwa seharusnya kita sekarang tidak boleh melaju sekian kilometer per jam karena kondisi jalan yang tidak aman atau belokannya berapa derajat, di situ sudah dihitung, ada kalkulasinya, dan dia mengambil keputusan sendiri. Bahkan dia Tesla ini maksudnya bisa ada yang namanya autopilot. Jadi dia sudah menghitung dengan kamera yang dia tangkap, entah itu informasi dari maps-nya bahwa mungkin di depan ini akan ada macet karena dari sejam yang lalu kok lalu lalang dari pengguna jalan di sini slow, jadi tidak cepat seperti biasanya. Nah, kita mungkin akan diarahkan ke tempat yang lebih diarahkan jalan yang lebih baik, tidak ada kemacetan di situ. Itu salah satu contohnya. Nah, ini smart people atau society. Nah, ini online learning seperti salah satunya kita sekarang di Unsia, kita bisa belajar walaupun kita tidak bisa offline ya, maksudnya langsung datang ke kampus atau bertatapan langsung dengan dosen, tapi kita masih tetap bisa belajar. Itu salah satu contoh smart society. Nah, smart governance ini bagaimana publik atau pemerintah itu saling tetap terhubung dan fasilitasnya itu tetap tersambung dengan mereka. Bagaimana caranya? Ya salah satunya sekarang itu kebanyakan kita mengurus urusan-urusan contoh untuk membuat KTP atau ya surat KK atau mengupdate data itu bisa langsung ke websitenya dari Dikdukcapil terdekat. Nah, itu biasanya sudah disediakan. Baik, untuk dampak urbanisasi dan solusi dari smart city, kita masuk ke materinya. Nah, ini salah satunya itu yang pertama transportasi. Nah, kemacetan lalu lintas menjadi masalah utama dalam kota ya, padat penduduk. Nah, padat penduduk ini maksudnya kan urbanisasi yang masif itu mengakibatkan jumlah masyarakat dan transportasi yang di area itu pasti akan meningkat. Nah, jika tidak ada manajemen untuk mengurus dari dampak urbanisasi ini, maka kita lihat dari gambarnya. Yang pertama contoh kemacetan itu. Contoh kemacetan. Nah, contoh yang di kanan itu contoh sistem yang sudah diambil dari smart city. Walaupun macet, tapi itu terorganisir, termanajemen dengan baik. Kemudian ini pengolahan limbah. Nah, dampak yang muncul dari pengolahan limbah ini, semakin banyak masyarakat yang hidup di sekitar situ, maka limbah atau sehari-harinya itu akan bertambah. Nah, kita harus mempunyai solusi untuk menangani limbah-limbah yang muncul ini. Nah, kita lihat dari gambar ini, contoh sampah yang tidak didaur ulang ini menumpuk banyak. Dan di smart city kita akan contohnya di Singapura ini sekarang sudah dipakai. Jadi di gambar ini ada flowchartnya ya. Jadi sampah dibuang akan dibakar dan uap dari hasil pembakaran itu dipakai untuk memutar turbin generator. Nah, uapnya tadi itu namanya steam boiler. Jadi uap panasnya akan memutar turbin. Nah, turbin ini yang menghasilkan listrik. Nah, sisa dari hasil pembakaran itu kan ada yang berupa abu. Nah, abu ini dipakai untuk membuat bahan material bangunan. Bahkan abu yang bisa terpilih ada dua. Ada yang dipakai untuk membuat bahan bangunan, ada yang dipakai untuk sebagai pupuk organik dari sisa-sisa hasil pembakaran tadi. Gasnya dipakai untuk mutar generator, menghasilkan listrik, sisanya dipakai buat material pembangunan dan untuk sebagai pupuk organik. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia dan tidak ada yang menumpuk mencemari lingkungan. Kemudian pengolahan air, kebutuhan semakin banyak masyarakat yang hidup di sekitar kota tersebut atau urbanisasi yang berdampak masif, itu kebutuhan dari air bersih itu pasti akan meningkat. Nah, di sini kita lihat sepertinya ini di Indonesia contoh kekurangan sumber air bersih. Nah, di smart city itu ada yang namanya sudah ada sih sampai sekarang, maksudnya itu salah satu untuk menuju ke sana, tapi butuh lebih banyak fasilitas yang seperti itu.
namanya water treatment. Jadi air itu disedot mungkin dari sungai atau dari laut, nah itu akan diendapkan. Setelah diendapkan, yang pertama itu diberikan pencampur, ibaratnya itu bahan kimia yang akan membuat terpisah antara kotoran dan air bersihnya. Nah itu diendapkan nanti. Setelah diendapkan akan disaring. Setelah disaring akan didesinfektan. Maksudnya desinfektan ini zat-zat berbahaya seperti bakteri dan zat-zat lainnya itu sebelum dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat, dia terhindar dari yang namanya bahaya tadi, zat berbahaya tadi. Nah begitu daur ulangnya. Jadi pasokan air bersih itu terus ada. Kemudian itu, nah ini keamanan ya, karena makin banyaknya orang, jumlah pekerja atau jumlah lapangan kerja itu tidak sesuai. Jadi kebanyakan kan begitu terjadi rawan yang namanya kejahatan yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik. Nah, ini di Smart City kita ada yang namanya kamera CCTV ini yang bisa terhubung dengan polisi atau pihak keamanan terkait. Jadi jika ada terjadi kriminal dan lain-lain, kejadian yang lain-lain, kita bisa memantau di mana tempatnya, orangnya siapa. Jadi cepat untuk dilakukan penanganan untuk keamanan tersebut, masalah keamanan tersebut, karena dampak dari urbanisasi tadi. Kebanyakan masyarakat, lapangan kerja kurang, nah itu salah satu yang perlu dibenahi. Baik, ini beberapa contoh dari solusi Smart City karena dampak negatif dari urbanisasi. Untuk penjelasan yang tadi, mohon maaf jika ada kesalahan dan penjelasannya mungkin bahasanya kurang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.